Bab 905, Gadis Peri Turun ke Bumi. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Ledakan. Sebuah celah muncul dalam mantra restriktif. Seperti seberkas cahaya, Suke terbang keluar dari lapisan atmosfer dengan menginjak petir dan mencapai luar angkasa. Hampir pada saat yang sama, Jiang Hongyan juga terbang ke arahnya. Dia telah memperhatikan posisinya untuk waktu yang lama. Ketika mantra pembatas dibuka, dia tahu Suke akan datang. Karena itu dia segera meninggalkan bulan. Mereka bertemu dengan sukses. Setelah melakukan kontak mata, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya terbang menuju bumi bergandengan tangan. Namun, pemandangan Jiang Hongyan meninggalkan bulan telah terekam oleh satelit semua negara di bumi. Ketika foto-foto itu dikirim kembali ke bumi, banyak orang langsung ketakutan. Di Badan Antariksa M Nation, ada banyak obrolan. Ya Tuhan, Chang'e telah meninggalkan bulan? Kemana dia pergi? Cepat, lanjutkan rekaman dengan satelit lain. Kami menemukannya. Satelit No. 3 melihatnya. Apakah dia menuju bumi? Tuhanku, dia akan mendarat di bumi? Ayo, beritahu Departemen Pertahanan Udara. Aktifkan level 7, tidak. Aktifkan peringatan level tertinggi. Temukan posisi pendaratannya segera. Bangsa M harus menangkapnya secepat mungkin. Dia bisa bernapas di luar angkasa. Jadi dia akan sangat membantu kolonisasi kita di planet lain. Di Badan Antariksa H Nation, ada banyak hal yang dilakukan. Chang'e telah tiba. Dia akhirnya tiba di bumi Supnida. Dia pasti akan menyelamatkan bangsa H Supnida. Tunggu, bukankah Chang'e dari Huaxia, Supnida? Tidak, sejarawan kami telah mempelajarinya. Lebih dari separuh garis keturunannya berasal dari bangsa kita. Oleh karena itu, dia adalah Celestial of the Han Nation Supnida. Di Badan Antariksa Huaxia, ada kekhawatiran dan kekaguman. Apakah dia benar-benar datang? Apakah dia benar-benar Chang'e? Kali ini satelit yang memotretnya sangat dekat dengannya. Dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari bagaimana dia digambarkan dalam seni. Cepat, temukan posisi pendaratannya sekarang. Kita harus mengantarnya kembali. Dia berada di negara asing sekarang? Ya Pak. Departemen Luar Angkasa semua negara di dunia berantakan. Bahkan banyak tembakan besar pun terkejut. Lagi pula, kemunculan Jiang Hongyan terlalu mengejutkan orang-orang di bumi. Seseorang bisa duduk di permukaan bulan dan terbang di luar angkasa tanpa mengenakan pakaian antariksa. Dia pasti seorang surgawi. Pada saat yang sama, Suke telah kembali ke puncak Gunung Tai, memimpin Jiang Hongyan. Ledakan. Dia membuka kekuatan jiwanya untuk menutup celah dengan erat dengan mengaktifkan inti ejaan di bawah Gunung Tai. Orang-orang kuno telah membuat mantra yang begitu kuat karena suatu alasan. Mungkin itu digunakan untuk mempertahankan diri atau untuk menutup beberapa musuh yang kuat. Suke tidak ingin mempelajari alasan terperinci dan merusak keseimbangan ini. Oleh karena itu, dia memulihkan mantra pembatas ke keadaan semula segera setelah membawa Jiang Hongyan ke bumi. Namun, dia tidak menyadari bahwa keseimbangan telah rusak saat dia dan Jiang Hongyan mendarat di bumi. Bocah cilik, apakah ini kampung halamanmu? Jiang Hongyan bertanya dengan suara rendah saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat dia mendarat di tanah. Suke berkata, membusungkan dadanya dengan bangga, benar. Tempat ini, yang luasnya jutaan mil persegi, adalah tanah air saya tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis sambil menganggukkan kepalanya, ini adalah tempat yang menguntungkan dengan pemandangan indah dan orang-orang hebat. Suke menggelengkan kepalanya, sayang sekali ki spiritual di sini cukup jarang. Jadi tidak cocok untuk budidaya? Saat aku menyelesaikan urusanku di sini, kita akan kembali ke 4 benua besar. Oke, kamu bosnya? Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya dengan lembut sambil menatap Suke, bocah cilik, apakah orang-orang di tanah airmu berpakaian sepertimu? Apa? Suke terkejut. Kemudian dia menyadari rambutnya dipotong pendek dan dia memakai pakaian olahraga. Dia berkata sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, benar. Beberapa ratus tahun yang lalu, orang-orang di tanah air saya sekarang berpakaian seperti orang-orang di 4 benua besar. Tapi hampir tidak ada yang memakai pakaian itu lagi.
tidak masalah, dan tidak peduli dengan ide orang lain. Tidak, ini kampung halamanmu. Saya harus menjadi penduduk asli? Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum sambil mengangkat tangannya. Kemudian pakaiannya segera diganti. Bahan pakaiannya tidak diubah, tetapi gaya dan penampilannya diubah sepenuhnya menjadi pakaian olahraga seperti yang dikenakan Suke. Mata dan mulut Suke langsung terbuka lebar. Yang mengejutkannya bukanlah seni sihir Jiang Hongyan tetapi sosoknya. Sosoknya yang menarik tergambar dengan lebih baik oleh pakaian olahraga modern ini. Temperamennya yang anggun dan wajahnya yang sangat cantik mengungkapkan kecantikan intelektual seorang wanita dewasa yang anggun dan berbudi luhur. Kecantikannya tidak mungkin digambarkan dengan bahasa berbunga-bunga. Bahkan Suke, yang terbiasa melihat tubuh telanjangnya di Tower of Souls, masih terkejut dengan kecantikannya. Apakah itu terlihat bagus? Jiang Hongyan bertanya dengan suara rendah, karena dia terhibur oleh ekspresi berlebihan Suke. Ya, Suke mengangguk berulang kali. Namun, saat berikutnya, dia berkata dengan serius, menurutku pakaian olahraga ini tidak cocok untukmu. Gadis kecil, nanti ayo belanja. Saya pikir pakaian dengan gaya lain akan lebih cocok untuk Anda. Oke, Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum. Oke, ayo pergi, dan aku akan memberitahumu di jalan. Saya pikir setelan bisnis akan cocok untuk Anda. Beludru hitam dan sepatu hak tinggi sangat penting untuk wanita dewasa seperti Anda. Oh, Anda juga bisa mencoba setelan untuk pelaut, perawat, dan pramugari. Benar, seragam sekolah juga bagus. Semuanya cukup modis di kampung halamanku. Oke. Namun, kamu hanya bisa memakainya untukku di rumah. Saat kita pergi keluar, sebaiknya kenakan jaket dan celana berbahan katun agar tetap hangat. Dan itu juga merupakan kebiasaan di kampung halamanku. Oke. Mereka berbincang sambil berjalan. Segera mereka meninggalkan gunung dan menghilang ke kejauhan. Saat ini, dunia luar sedang kacau balau. Peretas ajaib itu menyerang server badan antariksa bangsa M dan bangsa H. Mereka menerbitkan gambar satelit terbaru di internet. Internet langsung gempar. Di semua forum BBS, kata kunci seperti kedatangan Chang'e dan Fiery Maiden Chang'e mendarat di bumi, menempati peringkat teratas dari semua mesin pencari dan daftar topik hangat microblog. Semua netizen di seluruh dunia sedang berdiskusi hangat tentang masalah ini. Di M Nation, percakapan ini dapat didengar. Tuhanku, apakah ini nyata? Ini mengerikan. Bagaimana bisa alien begitu cantik? Omong kosong, tidak peduli betapa cantiknya dia akan menyerang bumi. Bangsa H memiliki gosip serupa. Tuhanku, Chang'e kita yang cantik telah turun ke bumi seupnida. Baru saja M Nation merilis berita terbaru. Chang'e telah mendarat di Gunung Tai di Huaxia. Ah, dia mendarat di tempat yang salah. Dia harus datang ke bangsa H. Banyak netizen H Nation berkomentar kaget. Tiba-tiba, mereka melihat komentar yang tidak sesuai. Sial. Betapa tak tahu malunya kamu. Sejak kapan Chang'e menjadi milik H Nation? Apa kau tidak tahu yang sebenarnya? Komentar ini langsung dibanjiri oleh komentar yang tak terhitung jumlahnya dari netizen gila H Nation. Mengapa Chang'e tidak bisa menjadi milik bangsa H kita? Bahkan para ahli mengatakan Chang'e memiliki lebih dari setengah garis keturunannya dari bangsa H. Dia adalah seorang surgawi bangsa kita. Hei, kamu, dari mana asalmu? Mengapa Anda membuat masalah di forum H Nation ini? Apakah Anda mencari kematian? Saat berikutnya, banyak komentar dalam bahasa Mandarin muncul di forum. Dasar orang-orang dari bangsa H tidak tahu malu. Li Bai dari fraksi surga yang meledak mencemoohmu. Apakah Anda penggemar sistem perencana utama, dewa memasak yang tak terkalahkan? Nikmati saja skema saya. Saya Li Xiaoyao dari fraksi surga yang meledak. Beraninya orang-orang dari bangsa H menghina Chang'e kita? Aku, Yang Guo dari fraksi surga yang meledak akan menantangmu hanya dengan satu tangan. Saya Elf Bu dari fraksi surga yang meledak. Saya dengan ini menyatakan perang terhadap orang-orang dari bangsa H. Saya Zhao Yun dari fraksi surga yang meledak. Saya dengan ini menyatakan perang terhadap orang-orang dari bangsa H. Omong kosong, inilah pasukan dari fraksi surga yang meledak. Ini mengerikan.
orang-orang dari bangsa Ha akan tenggelam dalam ludah dari fraksi surga yang meledak. Ketika kamu melihat fraksi surga yang meledak, yang kamu miliki hanyalah kepunahan. Fraksi surga yang meledak tidak hanya akan membuatmu takut, tetapi juga meninggalkanmu hanya dengan satu jarum dan seutas benang. Hehe, ini dia Wukai dari fraksi surga yang meledak. Omong kosong, Kakak Kai ada di sini. Mari kita meneriakkan slogan-slogan. Lu Benwei luar biasa, fraksi surga yang meledak luar biasa. Dalam waktu singkat, seluruh forum bangsa Ha ditempati oleh anggota fraksi surga yang meledak dan netizen dari Huaxia. Hari itu, pemerintah Huaxia mengirim orang ke Gunung Tai bersama dengan orang-orang dari banyak keluarga besar. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Pada saat yang sama, Suke terbang menuju kota Linsen bersama Jiang Hongyan. Dia berencana pergi berbelanja dengan Jiang Hongyan. Namun, Chai telah mengiriminya pesan singkat bahwa mereka telah mendapat kabar tentang adik perempuannya, Su Feifei, dan memintanya untuk segera kembali. Pesan singkat yang tiba-tiba dari Chai benar-benar mengejutkan Suke. Setelah penyelidikan selama setahun, mereka akhirnya menemukan beberapa informasi. Tentu saja, meskipun mereka tidak menemukan informasi apapun, Suke masih dapat menemukan Su Feifei. Dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun, dia adalah adik perempuannya. Dia telah pergi selama lebih dari 6 tahun, dan semua orang mengira dia sudah mati. Jika dia muncul di depannya tiba-tiba, dia mungkin sangat ketakutan. Oleh karena itu, Suke berusaha memastikan keamanan Su Feifei dan mengetahui situasi terkininya. Suara mendesing. Akhirnya, Suke dan Jiang Hongyan mendarat di kota Linsen. Menurut alamat yang diberikan Chai, dia menemukan tempat pertemuan mereka adalah restoran Dalaideng. Karena mereka sedang terburu-buru, Suke tidak ingin terlihat mencolok. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjadi tidak terlihat dalam perjalanan mereka. Tidak ada yang merasakan kedatangan mereka. Pada saat yang sama, di ruang pribadi restoran Dalaideng, Chai, Huang Cheng, dan Liu Xiaoli sedang duduk di meja. Suasananya cukup aneh. Chai sangat bingung saat ini. Huang Cheng dan Liu Xiaoli memberitahunya bahwa Suke tewas dalam kecelakaan mobil 6 tahun lalu. Semua orang mengira Suke sudah mati. Sekarang, Suke telah kembali. Namun, sepertinya dia menderita beberapa penyakit mental. Chai tidak percaya pada awalnya. Setelah mendengar narasi mereka, dia mulai ragu. Tahun lalu, ketika Suke menghubunginya, dia merasa Suke sedikit aneh. Setelah menerima film yang dibuat oleh Suke, dia belum mendengar kabar darinya sampai beberapa hari yang lalu. Selain itu, apa yang dikatakan Suke kepadanya juga cukup aneh. Misalnya, dia biasa berkata, semua orang adalah semut, dan saya telah melakukan kultivasi selama bertahun-tahun ini, yang akan dianggap sebagai lelucon oleh orang-orang berakal sehat. Namun, Suke bahkan memberitahu Lin Yuxi bahwa gadis peri di bulan adalah wanitanya, yang membuat semua orang mengira dia adalah seorang psikopat. Seperti kata pepatah, ada perbedaan kecil antara individu berbakat dan psiko. Van Gogh adalah seorang psiko, dan dia menghasilkan begitu banyak karya besar. Mungkinkah kesuksesan film Suke karena dia juga seorang psiko? Kata Chai dengan bingung. Direktur Chai, berhentilah menebak dan percayalah pada kami. Huang Cheng menggelengkan kepalanya dan berseru, ngomong-ngomong ketika dia tiba, mari kita duduk dan berbicara bersama, dan kamu akan tahu segalanya. Sebenarnya, saya juga yakin Suke sudah gila. Chai menghela nafas panjang. Sayang, sepertinya dia banyak menderita selama tahun-tahun ini. 6 tahun lalu, saya masih jauh di negara asing. Saya tidak menyadari bahwa dia telah mengalami semua itu dan terpisah dari adik perempuannya untuk waktu yang lama. Liu Xiaoli mengambil cangkirnya dan menyesapnya. Kemudian dia berkata dengan santai, dia lolos dari kematian karena keberuntungannya. Sebelum ini, Anda menyalahkan Lin Yuxi. Lihat saja apa yang dia lakukan. Dia menghabiskan uang untuk menemukan rumah sakit jiwa terbaik untuk Suke. Ketika dia tahu Su Feifei telah kembali ke Huaxia, dia segera berangkat ke ibu kota. Hehe, kupikir ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Ngomong-ngomong, Suke telah direncanakan secara diam-diam karena dia kan? Kata Huang Cheng dengan senyum dingin. Meskipun apa yang dia lakukan tampak cukup murah hati, dia hanya berusaha menebus rasa bersalah di hatinya. Mengapa kamu mengatakan itu, Huang Cheng?
Dia diplot secara rahasia karena dia lemah. Mengapa Anda menyalahkan Lin Yuxi untuk itu? Liu Xiaoli membuka matanya lebar-lebar. Keduanya akan memulai pertengkaran. Chai buru-buru berkata, "Oke, sudah cukup. Potong saja omong kosongnya. Cukup murah hati bagi Nona Lin untuk melakukan itu. Omong-omong, apakah fan rumah sakit jiwa akan datang?" Liu Xiaoli mengangguk. "Ya, saya sudah memberitahu dokter rumah sakit jiwa. Saya kira mereka akan segera datang. Nanti, Anda harus membawa teman Anda Suke ke dalam van. Saya khawatir kondisi mentalnya bisa menakuti Yuxi suatu hari nanti." "Brengsek, kita tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Kami belum mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang psikopat. Bagaimanapun, izinkan saya berbicara dengan Suke dulu." Chai tidak tahu harus berkata apa. Huang Cheng dan Liu Xiaoli terlalu ceroboh. Mereka mengira Suke adalah seorang psiko, jadi mereka memutuskan untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Liu Xiaoli memutar matanya. "Apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Jika Yuxi tidak meminta saya untuk membantunya, saya tidak akan menggunakan hubungan saya untuk melakukan ini. Ini adalah salah satu rumah sakit jiwa terbaik di Huaxia. Pasien biasa tidak mampu membelinya." Saat mereka bertiga berbicara, Suke dan Jiang Hongyan melangkah ke restoran Dalaideng. Di pintu masuk restoran mereka membatalkan seni tembus pandang dan berjalan ke pameran dan alun-alun restoran. "Selamat datang di..." Seorang pramusaji, yang akan menyambut tamu secara rutin, tercengang sebelum menyelesaikan kata-katanya. Dia menatap Jiang Hongyan, melebarkan matanya. "Bukankah kamu peri canggih?" "Saya..." Jiang Hongyan terkejut. Rupanya, dia tidak tahu dia telah menjadi peri canggih, yang terkenal di sekitar Huaxia. "Abaikan saja dia. Ayo pergi." Suke tersenyum saat dia masuk dengan memegang tangan Jiang Hongyan. Kemudian dia melambaikan tangannya di depan pelayan. Pelayan itu tertegun di tempat. Ketika Suke dan Jiang Hongyan masuk ke lift, pelayan itu sadar dan kembali ke pintu masuk untuk menyambut para tamu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Aku tidak menyangka semua hal di kampung halamanmu bisa begitu menarik." Jiang Hongyan masuk ke lift dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Suke telah menunjukkan padanya banyak hal yang dapat dioperasikan dengan bebas tanpa mengaktifkan kekuatan inti sejati. Sekarang dia menyadari semua yang ada di kampung halamannya seperti itu. Meskipun tidak ada kultivator di dunia ini, orang biasa hidup bahagia. Setidaknya orang biasa di sini jauh lebih bahagia daripada orang biasa di dunia penggarap. Jika kita dapat mengambil kembali teknologi ini, saya yakin kehidupan orang biasa di dunia penggarap akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jiang Hongyan bergumam sambil berpikir. Dia peduli dengan orang-orang di dunia penggarap bahkan ketika dia berada di bumi. Lagi pula, dia dulunya adalah permaisuri negara air di benua Xuanzhen. Suke tersenyum. "Aku khawatir ini akan memakan waktu lama. Pengetahuan adalah kekuatan produktif nomor 1. Kita harus mempopulerkan pengetahuan matematika, fisika, dan kimia kepada orang-orang biasa di Gunung 5 Elemen." "Oke." Jiang Hongyan mengangguk sambil tersenyum. Ding. Saat ini, lift telah tiba di tempat teman-teman Suke sedang makan. Suke berjalan keluar sambil memegang tangan Jiang Hongyan. "Selamat datang di..." Pelayan di luar lift datang untuk menyambut mereka dengan hangat. Namun, ketika dia melihat Jiang Hongyan, dia juga terpana. Mereka tidak akan begitu terkejut dan kaget bahkan jika mereka melihat selebriti. "Peri canggih? Tuhanku, peri canggih ada di restoran kami." Suke mengabaikan orang-orang ini. Dia berjalan ke koridor memegang tangan Jiang Hongyan. Jiang Hongyan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bocah kecil, mengapa mereka begitu terkejut? Sepertinya mereka semua mengenalku." Suke tersenyum. Kemudian dia memberitahu Jiang Hongyan tentang foto satelit. Mendengar itu, Jiang Hongyan menyadari bahwa orang-orang di dunia ini belum pernah bertemu dengan para pembudidaya sebelumnya. Atau setidaknya, mereka tidak tahu tentang keberadaan para pembudidaya. Mereka tiba di kompartemen yang dipesan Chai saat mereka berbicara. Ketika Suke hendak mengetuk pintu, dia mendengar percakapan di dalam ruangan. "Huang Cheng, Nona Liu, ketika Suke tiba, tolong jangan katakan hal bodoh. Biarkan saya yang bicara." "Direktur Chai, saya tidak setuju dengan Anda. Bahkan jika Suke benar-benar gila, aku, Huang Cheng, akan tetap memperlakukannya sebagai temanku."
Bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu yang bodoh? Tolong jangan menyebut psiko, kami belum memastikannya. Hehe, Direktur Chai, jangan salahkan kekasaranku. Suke berkata peri Change di bulan adalah wanitanya. Bukankah dia seorang psiko? Ngomong-ngomong, peri Change itu luar biasa. Sekarang dia sangat populer di internet sejak dia mendarat di Gunung Tai. Apa? Di Gunung Tai? Kebetulan sekali. Chai terkejut karena dia ingat Suke memintanya untuk menutup gunung itu. Tiba-tiba, Chai menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget, mungkinkah itu? Knok-knok. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Kemudian pintu dibuka. Mereka bertiga berbalik pada saat bersamaan. Mereka melihat Suke di depan mereka dengan senyum lebar saat dia memegang tangan Jiang Hongyan. Kemudian Suke berkata, Chai, izinkan saya memperkenalkan Jiang Hongyan, yang adalah wanita saya, kepada Anda. Oh, omong-omong, dia baru saja datang ke bumi dari bulan? Tiba-tiba, seluruh kompartemen menjadi sunyi senyap. Waktu seakan berhenti mengalir. Chai, Huang Cheng, dan Liu Xiaoli duduk tercengang di kursi mereka saat mereka melihat Suke dan Jiang Hongyan di pintu masuk dengan terkejut. Mereka benar-benar ketakutan dan hampir gila. Bukankah ini wanita yang sangat cantik, anggun, dan anggun peri Change yang ditemukan oleh satelit di bulan? Saya ingat mendengar bahwa dia baru saja mendarat di Gunung Tai. Bagaimana mereka bisa tiba di kota Linsen dalam waktu sesingkat itu? Lebih penting lagi, bagaimana dia bisa menjadi wanita Suke? Apakah saya sedang bermimpi? Mungkinkah apa yang dikatakan Suke sebelumnya benar? Memikirkan hal ini, mereka bertiga semakin terkejut. Lagi pula, apa yang mereka lihat sekarang bahkan tidak akan muncul dalam imajinasi terliar mereka. Hei, kenapa kamu melihat kami seperti ini? Saya pikir saya sudah memberitahu Anda tentang dia sebelumnya. Anda harus memanggil saudara perempuannya. Suke tersenyum saat dia berjalan ke kompartemen memegang tangan Jiang Hongyan. Mereka bertiga tidak bisa menahannya, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Memang, kami telah mendengar tentang dia sebelumnya. Tapi tidak ada yang percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Tidak ada yang mengira Anda bisa menemukan peri untuk menjadi wanita Anda. Apa yang sedang terjadi? Kakak, hai, namaku Huang Cheng. Saya dulu adalah teman sekelas SMA Suke. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, Huang Cheng berdiri dan memperkenalkan dirinya secara diam-diam. Kemudian, dia menoleh ke Suke dan berkata dengan malu, maaf, Suke, ini pertama kalinya aku melihat seorang surgawi. Aku sangat gugup sampai-sampai aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Chai juga berkata dengan gugup, kakak, aku Chai, dan aku dulu adalah teman sekelas Suke di sekolah menengah pertama. Sekarang saya seorang direktur, senang bertemu denganmu. Hanya Liu Xiaoli yang masih duduk di sana dengan kaget dan kaget. Dia tidak pernah berharap dia bisa bertemu wanita yang begitu sempurna dalam hidupnya. Sebagai seorang wanita dari latar belakang keluarga terkemuka, dia berpikir tidak ada wanita yang lebih baik dari dirinya. Sekarang dia merasakan rasa rendah diri di depan Jiang Hongyan. Dia sempurna, dia luar biasa. Hati Liu Xiaoli penuh dengan kecemburuan dan keterkejutan. Dalam suasana aneh ini, Jiang Hongyan tetap diam dan tenang. Aura menyembur keluar dari dirinya secara alami ketika dia duduk di sana. Meski mengenakan pakaian olahraga, dia masih cukup anggun dan anggun. Anggap rumah sendiri, silakan duduk. Jiang Hongyan menjawab sambil tersenyum. Huang Cheng dan Chai tersenyum patuh dan duduk. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka dalam hidup mereka. Sebelum ini, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan makan malam dengan seorang surgawi. Chai, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Di mana adik perempuan saya? Suke tidak ingin menyia-nyiakan waktunya dengan basa-basi, jadi dia langsung mengejar. Chai duduk dan berkata, sebenarnya Nona Lin yang mendapat kabar tentang adik perempuanmu. Hari ini adalah hari jadi sekolah universitas Anda. Adik perempuan Anda, yang menerima undangan, telah kembali ke Huaxia kemarin lusa. Setelah mengetahuinya, Nona Lin memintaku untuk menemukanmu. Kemudian dia pergi ke ibu kota dan akan mencari adik perempuanmu dan membawanya kepadamu. Ulang tahun sekolah. Suke sedikit terkejut. Apakah dia mengatakan hal lain?
Seperti tentang situasi adik perempuan saya baru-baru ini? Tidak, tapi jangan khawatir. Kami akan segera meneleponnya. Saya hanya tidak tahu apakah dia sudah turun dari pesawat. Nona Liu, tolong telepon dia sekarang, kata Chai, menatap Liu Xiaoli untuk menyarankan agar dia segera menelepon Lin Yuxi. Oke. Liu Xiaoli sadar dan mulai menghubungi nomor Lin Yuxi. Namun, segera, dia menutup telepon dan berkata sambil menatap Suke tanpa daya, teleponnya mati sekarang. Saya kira dia masih di pesawat. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke ibu kota sendiri. Suke sedikit menganggukkan kepalanya dan memutuskan untuk pergi sendiri dan mencari saudara perempuannya. Bagaimanapun, Lin Yuxi akan menemukan Su Feifei, yang kemudian akan mengetahui berita bahwa dia masih hidup segera. Dalam hal ini, dia tidak akan terlalu khawatir tentang bagaimana menghadapinya. Paling buruk, dia akan memberitahu Su Feifei bahwa dia adalah seorang kultivator dan akan membawanya kembali ke dunia penggarap. Apakah kamu akan berangkat ke ibu kota? Biarkan saya memesankan tiket penerbangan untuk Anda. Huang Cheng berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Itu tidak perlu, pesawat terlalu lambat untukku. Suke tersenyum saat dia berdiri dari kursinya memegang tangan Jiang Hongyan. 3 orang yang duduk di sana bersama mereka terkejut. Pesawat terlalu lambat. Lalu apa yang akan kamu ambil? Kereta berkecepatan tinggi? Saat mereka masih linglung, Suke dan Jiang Hongyan berjalan ke jendela Prancis di ruangan itu. Suke sedikit melambaikan tangannya ke jendela Prancis. Suara mendesing. Kaca jendela tiba-tiba meleleh seperti es. Kemudian, petir yang menyilaukan muncul di bawah kaki Suke. Chai, Huang, bicaralah denganmu di lain hari. Kami akan pergi sekarang. Suke berbalik dan tersenyum pada mereka bertiga. Kemudian dia melompat ke langit melalui jendela, berpegangan pada Jiang Hongyan. Saat berikutnya, mereka menghilang di langit. Adegan yang tiba-tiba ini membuat mereka bertiga ketakutan. Sebagai sutradara terkenal yang telah membuat banyak film, Chai masih tercengang melihat adegan ini dengan matanya sendiri. Huang Cheng dan Liu Xiaoli membuka mulut lebar-lebar dan tidak dapat berbicara sepatah kata pun karena shock. Seluruh kompartemen mewah berada dalam kesunyian yang mematikan. Knok-knok. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Kemudian pintu dibuka. Beberapa orang dengan jas lab putih yang terlihat seperti dokter dan perawat masuk. Halo, kami dari Rumah Sakit Jiwa No. 1 Kota Linsen. Siapa pasiennya? Seorang dokter bertanya. 3 orang di ruangan ini, yang masih dikejutkan oleh Suke, tersadar dan mulai saling menatap. Huang Cheng berkata, sambil menatap Chai dan Liu Xiaoli dengan ketakutan, apakah kamu melihat itu? Suke melambaikan tangannya dan gelas itu menghilang. Dan dia bisa terbang. Dia baru saja terbang dengan menginjak petir. Ternyata dia, juga seorang surgawi. Liu Xiaoli, yang juga sangat terkejut, jatuh ke kursinya. Mereka tahu Jiang Hongyan adalah gadis peri, tetapi mereka tidak menyangka Suke juga bisa menggunakan seni sihir. Mereka bertiga ketakutan sepenuhnya. Semua orang berakal sehat di dunia ini akan terkejut saat melihat pemandangan seperti ini. Seorang teman sekelas lama yang telah menghilang selama beberapa tahun dan kini telah kembali dengan seorang gadis peri. Dan dia bisa terbang. Ini benar-benar luar biasa. Seorang surgawi, terbang. Percakapan mereka didengar oleh para dokter dan perawat dari rumah sakit jiwa. Setelah melakukan kontak mata, para dokter berkata kepada perawat di belakang mereka sambil menganggukkan kepala, mereka bertiga adalah pasien. Ayo, bawa mereka ke van. Perawat laki-laki mengeluarkan beberapa kain putih dan mulai berjalan menuju Chai, Huang Cheng, dan Liu Xiaoli. Mereka bertiga segera menyadari ada yang tidak beres. Jadi mereka mulai berteriak, "Tidak, kamu salah. Kami bukan psikopat." Para dokter berkata sambil menggelengkan kepala, para psikopat tidak akan pernah mengakui bahwa mereka menderita penyakit mental. Harap kooperatif, dan mari bicarakan penyakit Anda saat kita kembali ke rumah sakit. Apa-apaan? Anda benar-benar telah membuat kesalahan? Psiko yang sebenarnya, tidak. Dia bukan seorang psiko, dia adalah seorang surgawi. Dia telah terbang. Brengsek, bagaimana Anda bisa menyangkal bahwa Anda psikopat? Ayo, bawa mereka kembali. Penyakit mental mereka cukup rumit.